pagi Bu Esther. Selamat pagi Bu Dame. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Kabar saya baik Bu. Puji Tuhan baik. Bagaimana dengan kabar Bu Dame? Puji Tuhan baik Bu Esther. Hari ini saya akan melakukan perbincangan pra-observasi ya Bu. Ya. Ibu nantinya akan saya amati bagaimana proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas atau disebut juga kegiatan observasi. Adapun tujuan dilakukan supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas dan bertujuan pula sebagai persiapan awal sebelum melakukan proses pembelajaran agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga akan memberikan pengajaran yang terbaik bagi murid ya Bu. Baik Bu Dame, terima kasih. Nah, saat ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Esther. Silakan Bu Dame. Yang pertama Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu adalah Perhatikan, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai, Ibu selalu perhatikan. Baik, jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu lakukan, Bu Esther? Terima kasih Bu. Untuk area pengembangan ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, sekarang boleh Ibu ceritakan bagaimana rancangan pembelajaran dari segi strategi, model, metode yang akan Ibu lakukan pada proses pembelajaran tersebut, Bu. Boleh Bu, untuk strategi saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan membagikan kelompok sesuai dengan kemampuan, keaktifan, keterampilan siswa. Sedangkan model pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Dan untuk metode saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan Bu. Baik, terima kasih Ibu. Bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu sediakan, Bu Esther? Untuk media pembelajaran yang saya sediakan adalah buku. Nah, kira-kira kapan ya Bu, Ibu bisa melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Hari Rabu Bu, les 1, 2 di kelas 10 atau APHP. Baik, terima kasih Bu Esther. Berarti hari Rabu ya Bu di kelas 11 ATU APHP les 1 dan 2. Jadi nanti saya akan mengamati hal-hal apa saja yang terjadi pada proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Baik Bu Dame, dengan senang hati. Oke, terima kasih Ibu. Kemudian nanti saya akan melakukan kegiatan observasi kelas. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu. Baik Bu Dame. Terima kasih. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Bu Esther. Apa ya yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Mungkin Bu, mengenai media pembelajaran yang saya gunakan, saya akan lebih mempersiapkan dari sekarang agar proses pembelajaran yang saya laksanakan nantinya lebih menarik bagi siswa. Ya, terima kasih Ibu, bagus sekali. Semoga Ibu proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan boleh terlaksana dengan baik. Baik Bu Dame, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Esther. Kurang kuat. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Sehat Bu. Kurang kuat. Apa kabarnya? Sehat Bu. Puji Tuhan. Sekarang sebelum kita menyampaikan materi, kita berdoa dibawakan oleh Andri. Teman-teman, kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami berada di surga, bersyukur kami menjadikan firman Bapa atas berkat-Mu. Kami masih bisa memberi terus kehidupan pada pagi hari ini. Bapa, sebenarnya kami akan melakukan aktivitas itu mengajar dan belajar. Ya Bapa, kami dosa
pembelian 7 penutup. Kata penutupnya antara lain kita antara dua belah pihak menyetujui antara satu barang yang sudah disepakati sebelumnya kan? Ya, Bu. Jadi sebelum kita meneruskan materi, Ibu membuat kelompok. Yang pertama, di kelas ini ada berapa orang? Ada 12. Jadi 12. Berarti di dalam suatu bab antara 12 ya, berarti 2 satu kelompok. Berarti 2 satu kelompok ada berarti 6 kelompok. Berarti yang pertama kali kalian yang membuat siapa kelompok kalian antara dua belah pihak untuk membeli suatu barang. Contohnya membeli suatu pena misalnya harganya 10.000. Contohnya pena ini harga 10.000. Bisa kita tawar menawar, bisa menjadi 5.000. Jadi sekarang kalian membuat kelompok bagaimana akan dipresentasikan barang apa yang ingin kalian presentasikan ke depan. Sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Baik, sekarang kalian kerjakan tentang negosiasi tawar menawar. Silakan ya anak-anak. Baik, Bu. Sudah siap? Sudah siap? Udah apa? Sudah siap kelompoknya anak? Coba. Oke anak-anak. Ibu akan memberikan KKPD, gambar kerja peserta ini tentang teks negosiasi. Dikerjakan ya anak-anak. Satu kelompok ya. Baik, Bu. Kalian baca dan kalian pahami anak-anak yang gambar yang ibu kasih. Ada yang tidak dimengerti? Ada yang mengerti Jona? Misalnya harga tasnya misalnya kau bilang 200, ditawar dia sampai 100. ya sampai 100, entah 80, entah 70 gitu. Dan 250 harga tasnya itu, jadi harga 120. Antara jangan langsung deal. Oh, isu. Harus bermain tawar menawar. Menawar beda. Menawar. Yang kemarin tadi bagian itu. Ibu kan 200 kalau ada. Ya contohnya kan ada harga tas 250 kan? Bikin apa dulu? Nah, sudah dua mengatakan 250. Apakah tidak bisa kurang lagi Pak? Itu tak audio. Udah? Ya? Udah bisa main? Hah? Andre? Baik anak-anak, sudah selesai kelompoknya? Sudah kalian perhatikan tentang KKPD itu? Sudah, Bu. Tapi sudah bisa presentasi di depan. Siapa? Ayo. Cuci tangan yang sudah siap. Oke, baiklah. Jadi Anda silahkan presentasikan ke depan teks negosiasi antara kaum menawar suatu barang. Apa, Pak? Ya, selamat pagi, Dek. Ada mau apa, Dek? Saya ingin membeli suatu tas, Pak. Ya, Dek, silakan aja dibuka dulu, biar lihat mana tahu yang suka. Kalau ini harganya berapa, Pak? Kalau yang ini, Dek, dia 250.000. 90.000, Pak. Iya. Jadi kurang lagi, Pak. Kalau Adik misalnya berapa? 120, Pak. Wah, jangan Dek, 150. Nanti aku nggak balik modal. Tambah ya, Mas lagi. 160, Pak. Mau saya kasih, Pak, untuk anak saya, Pak. 160. Nah, mulai ke saya bungkus. Pak. Ini, Dek, tadi berapa? Oh, 160 ya, Dek, jadinya. Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Dek. Baik anak-anak, sudah mengerti tentang teks negosiasi yang dipresentasikan oleh Jacqueline dengan Andri. Ada yang tidak dimengerti? Dan tidak ada. Mungkin jadi kita kalau presentasi tidak boleh ketawa dan tidak boleh goyang-goyang. Harus serius. Jadi yang kedepannya kalian bisa mempresentasikan dengan serius antara teks negosiasi antara si penjual dengan si pembeli. Kali ini cukup materi kita ya anak-anak. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Ibu Esther. Selamat siang Bu Nah, Dame. Ibu kan sudah melakukan proses pembelajaran di kelas tadi ya Bu ya. Jadi Bu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait proses pembelajaran yang sudah terlaksana tadi. Silakan Bu Dame.
Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan proses observasi pembelajaran di kelas yang sudah berlangsung tadi, Bu Esther? Awalnya saya merasa tegang, Bu, mungkin karena belum terbiasa, tapi puji Tuhan mendapatkan terlaksana dengan baik. Baik, terima kasih ya Bu ya. Boleh Ibu ceritakan Bu, bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan pada saat di kelas tadi? Langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan adalah pertama kali berdoa, mengabsen siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan materi, membagi LKPD, presentasi, memberikan kesimpulan. Ya, jadi seperti itulah ya Bu, langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Jadi bagaimana dengan area pengembangannya Bu? Untuk area pengembangannya, Bu, ada 2, pengetahuan dan keterampilan. Menurut Ibu, sejauh mana area tersebut sudah berhasil Ibu laksanakan di dalam kelas? Terima kasih Bu Dame, menurut saya telah melakukan dengan baik, tapi masih ada kekurangan Bu. Berarti sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, tetapi masih ada sedikit kekurangan. Nah, kira-kira menurut Ibu kekurangan atau hambatan-hambatan apa saja yang terjadi ketika proses pembelajaran tersebut berlangsung Bu? Hambatan yang saya alami ketika proses pembelajaran berlangsung masih ada sebagian siswa yang belum aktif dan tidak mau terlibat dalam kegiatan belajar. Begitu ya Bu ya. Jadi Bu, menurut Ibu apalah penyebab siswa ini tidak aktif di kelas? Mungkin karena ketika pembagian kelompok saya kurang memperhatikan minat dan gaya belajar masing-masing siswa Bu. Iya ya Bu, mantap Ibu. Jadi itu mungkin itulah kedepannya Ibu akan lebih memperhatikan bagaimana pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajar yang mereka butuhkan. Dan ada yang belajar auditori, visual, kinestetik, sehingga mereka bisa belajar dengan nyaman dan aktif saat belajar, gitu ya Bu ya. Mungkin Bu, untuk kedepannya saya akan lebih memperhatikan pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajar dan sesuai dengan masing-masing siswa. Ada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik, sehingga mereka bisa belajar dengan nyaman dan aktif belajar Bu. Mantap Ibu, jadi itu adalah rencana Ibu ke depannya. Ibu akan lebih memperhatikan gaya belajar yang mereka butuhkan. Kira-kira Bu, kapan akan Ibu lakukan rencana perubahan tersebut Bu? Mungkin saya lakukan segera ya Bu. Baik Ibu, sekian pertanyaan pasca observasi saya kali ini. Semoga proses pembelajaran yang Ibu rencanakan ke depannya dapat berjalan dengan lancar. Tetap semangat kita Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Esther.